Kairos Podcast Ministry mempersembahkan Kitab Perjanjian Lama. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali dapat menemani Anda dalam Kairos Podcast Ministry. Pembacaan firman kali ini terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21. Tema kali ini pengakuan dosa yang mendatangkan pemulihan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang Mazmur ini adalah pada saat kejatuhan Daud ke dalam dosa dengan Batseba di dalam 2 Samuel 11. Dosa Daud tidak hanya berhenti di situ, bahkan ia membunuh Uria, suami Batseba, karena untuk menutupi perzinahannya. Raja Daud merekayasa kematian suami dari Batseba dalam sebuah peperangan. Namun Tuhan tidak membiarkan Daud berada dalam dosa itu. Daud pada waktu itu adalah posisinya sebagai raja. Dia memiliki posisi nomor 1 di kerajaan. Tetapi berkaitan dengan dosanya, Daud tidak menutupi lagi dosanya. Memang awal-awal ia menyembunyikan dosanya di depan Natan, tapi Allah membuka aibnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya ia menyembunyikan dosanya di depan Natan. Melalui Nabi Natan, Tuhan menegurnya. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Hati Daud hancur. Ia datang kepada Allah dengan pengakuan dan penyesalan yang mendalam. Pengakuan Daud dan penyesalan Daud dipandang oleh Allah sebagai korban sembelihan yang berkenan kepadanya dan sebagai tanda pengampunan dari Allah. Dalam kondisi seperti Daud, memang seorang yang kuat, tetapi mau mengaku dosanya dalam keadaan dirinya di hadapan rakyatnya. Pertanyaannya buat kita adalah, beranikah kita melakukan pengakuan seperti itu? Memang banyak orang, bahkan hamba Tuhan pun mencoba untuk menutupi dosa. Mencari dalih, sibuk menyangga, menutupi segala dosa. Bahkan setelah menyangkal, ia pun mencari dalih dan menyalahkan si A dan si B. Bagaimana dengan Daud? Ia mengakuinya dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Seringkali ku jalani hidup ini tak berarti, aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tangan-Mu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku
setiap hari. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharanya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman Daud ini menjadi suatu cerminan dan menjadi penghiburan. Jika kita berbuat dosa, kita harus mengaku dan menyesali atas dosa-dosa kita. Kita tidak perlu menyangkal, menutupi segala dosa, menyalahkan orang lain. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan penuh penyesalan yang sangat dalam, dan Tuhan pun akan mengampuni dosa kita. Marilah kita sujud di hadapan Allah, mengaku, memohon pengampunan agar Allah memberikan pengampunan kepada kita serta memulihkan kehidupan kita, karena kita memiliki Bapa yang penuh kasih. Hancur Kau pulihkan di hidupku, lebih dari yang ku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku.